warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IKM 3B akan mempresentasikan mengenai peran mutasi POLG terhadap disfungsi mitokondria, neuropati perifer, dan penyakit neurodegeneratif. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dani Ahmad Ardiansyah dengan NIM terakhir 189, Aprilia Arisanti dengan NIM terakhir 021, Alicia Zalfa Aida dengan NIM terakhir 089, Syarifah Raffi Emberi dengan NIM terakhir 143, Naila Nabila Majida dengan NIM terakhir 191, dan Aulia Rohmi dengan NIM terakhir 212. Pendahuluan. Mutasi gen POLG yang berperan dalam replikasi dan perbaikan DNA mitokondria menjadi salah satu penyebab utama disfungsi mitokondria yang berakibat pada neuropati perifer dan berbagai penyakit neurodegeneratif. Secara global, studi sel punca menunjukkan bahwa mutasi ini memicu depresi mtDNA, gangguan kompleks 1, peningkatan stres oksidatif, dan kerusakan neuron progresif. Manifestasinya luas, mulai dari ataksi neuropati hingga Alpers-Huttenlocher dengan resiko tinggi gagal hati terutama bila terpapar asam valproat. Di Indonesia, keterbatasan diagnosis membuat banyak kasus tidak terdeteksi. Kajian ini penting untuk memahami mekanisme patologis POLG serta mendukung deteksi dini, penata laksanaan tepat, dan pengembangan terapi berbasis bukti molekuler. Bantuan kata kunci. Kata kunci ditentukan dengan mengekstraksi konsep utama, yaitu mutasi POLG dan penyakit neurodegeneratif. Istilah biologis dan klinis dipilih melalui MESH, seperti mutasi POLG, defisiensi kompleks 1, neuropati, dan degenerasi neuronal. Terminologi terkait seperti polimerase gamma mitokondria dan patologi mitokondria digunakan untuk memperluas pencarian. Kata kunci akhir dipilih berdasarkan relevansinya dengan mekanisme patofisiologis yang menghubungkan mutasi POLG dan penyakit neurodegeneratif. Strategi pencarian literatur dilakukan secara terstruktur melalui beberapa database seperti PubMed, PubMed Central atau PMC, ScienceDirect, Google Scholar, dan DOAJ. Dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan yaitu mutasi POLG, disfungsi mitokondria, penyakit neurodegeneratif, pengurangan mtDNA, dan kekurangan kompleks I, serta kombinasi builan, N atau R. Kemudian, hasil pencarian disaring berdasarkan 10 tahun terakhir, jenis artikel penelitian primer atau tinjauan, serta ketersediaan teks lengkap untuk memastikan kesesuaian awal dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh selanjutnya itu dilakukan melalui proses seleksi dengan menilai judul dan abstrak untuk mengidentifikasi relevansi terhadap mekanisme mutasi POLG dan kaitannya dengan penyakit neurodegeneratif. Lalu, artikel yang lolos screening akan dianalisis lebih mendalam guna menilai kualitas akademis dan kedalaman informasi serta kelayakannya untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Literatur yang digunakan berasal dari artikel dan jurnal internasional yang membahas tentang mutasi POLG serta hubungannya dengan penyakit neurodegeneratif, meliputi penelitian eksperimental yang menggunakan berbagai model seperti IPSC, Neural Stem Cell, Differentiated Neurons, dan Brain Organoids untuk menilai perubahan fungsi mitokondria maupun struktur sel saraf. Ditambah dengan penggunaan case report dan case series yang memberikan gambaran variasi manifestasi klinis pada pasien dengan mutasi tersebut. Selain itu, literatur juga mencakup observational studies dan natural history studies yang digunakan untuk memahami perkembangan penyakit serta hubungan antara faktor genetik dan gejala klinis. Dengan seluruh sumber data yang digunakan yaitu merupakan jurnal internasional terbitan tahun 2020 hingga 2025, sehingga tetap relevan dan mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah ataupun problem statement. Mutasi pada gen POLG itu dapat menyebabkan kerusakan pada mitokondria, yaitu tempat sel menghasilkan energi. Ketika POLG ini rusak, mitokondria tidak bisa memperbaiki dan menggandakan mtDNA dengan baik. Akibatnya, energi sel itu akan turun, muncul stres oksidatif atau ROS, dan metabolisme NAD+, itu juga terganggu. Nah, kondisi ini itu membuat
membuat neuron menjadi lemah, struktur sel saraf seperti dendrit menjadi menyusut, terjadi osteoartrosis, mitofagi, bahkan kematian pada neuron. Nah, kerusakan ini tuh tidak hanya terjadi di laboratorium, tapi juga terlihat pada pasien langsung, dengan gejala seperti neuropati, distonia, kemudian CPEO, demensia, bahkan Parkinsonisme. Dan yang menjadi permasalahan utama adalah gejalanya itu sangat bervariasi dan tes mtDNA itu terkadang normal, sehingga diagnosis itu terkadang terlambat dan hubungan antara mutasi dan gejala belum jelas. Jadi, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang menghubungkan data molekuler, seluler, dan klinis untuk menjelaskan bagaimana mutasi PLG ini dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya adalah konsep kunci dan hubungan antar konsep dari literatur. POLG adalah gen yang mengkode DNA polimerase gamma, yaitu enzim utama yang bertanggung jawab menggandakan DNA mitokondria atau disebut mtDNA. Ketika terjadi mutasi pada POLG, proses pengkopian mtDNA terganggu sehingga kadar mtDNA menurun dan juga fungsi rantai transport elektron terutama kompleks 1 ikut menurun. Nah, kondisi ini menyebabkan disfungsi mitokondria yang ditandai dengan berkurangnya produksi ATP, peningkatan pembentukan ROS, dan aktivasi mitofagi sebagai respon terhadap banyaknya mitokondria yang rusak. Pada model iPSC yang didiferensiasi menjadi sel punca saraf dan neuron, mutasi POLG juga berkaitan dengan penurunan aktivitas jalur SIRT3/AMPK sehingga neuron menjadi lebih rentan terhadap stres. Nah, pendekatan ini diperluas menggunakan cerebral organoids dari iPSC pasien. Terlihat bahwa perubahan pada gen POLG ini mampu mereplikasi ciri utama penyakit pada jaringan otak seperti kehilangan neuron, peningkatan reaktivitas astroglia, defisiensi kompleks 1, dan penurunan mtDNA. Studi ini menunjukkan bahwa metformin berpotensi memperbaiki sebagian gangguan tersebut, sehingga muncul sebagai kandidat terapi yang menargetkan fungsi dari mitokondria. Nah, mutasi POLG tidak hanya menimbulkan satu penyakit spesifik, tetapi juga berkaitan dengan spektrum luas gangguan neurodegeneratif. Nah, secara klinis, mutasi ini dapat muncul sebagai ataksia progresif dengan neuropati sensorik, nyeri neuropatik hebat, CPEO+, meskipun sequencing mtDNA otot normal, serta distonia yang responsif terhadap levodopa dengan neuropati perifer. Nah, selain itu, terdapat varian tertentu seperti P.MET797ILA yang menimbulkan gejala mirip MNGAI dengan dominasi keluhan gastrointestinal dan neuropati, serta varian Y831C yang lebih sering ditemukan pada pasien dengan demensia dan Parkinson disease. Dengan demikian, disimpulkan bahwa mutasi POLG menjadi titik kunci yang menghubungkan antara gangguan replikasi mtDNA, disfungsi mitokondria, kerusakan neuron, dan juga munculnya berbagai gejala penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Mutasi pada gen POLG menjadi penyebab utama gangguan neurodegeneratif melalui kerusakan fungsi mitokondria. Beragam studi menunjukkan bahwa mutasi ini berdampak pada pemeliharaan mtDNA, produksi energi sel, remodeling mitokondria, dan juga kelangsungan hidup neuron. Nah, fenotip klinis juga yang dihasilkan juga sangat luas seperti ataksia, epilepsi, distonia, neuropati, dan juga demensia. Namun, mekanisme molekuler yang didasari belum sepenuhnya dipahami. Model penelitian tradisional seperti kultur sel 2D atau biopsi otot sering mengalami kegagalan dalam mempresentasikan kompleksitas jaringan saraf manusia. Banyak penelitian menggunakan iPSC, organ otak, dan model sel lain untuk memahami potensi patogenesis dan mengevaluasi potensi terapi termasuk PINK1 dan metformin. Studi mutasi POLG ini dilakukan di berbagai laboratorium riset biomedis dan pusat neurologi internasional yang memiliki fasilitas kultur sel, analisis genetik, dan juga evaluasi klinis. Latar belakang ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut dalam konteks model manusiawi untuk menjelaskan variasi fenotip dan juga mengidentifikasi progresi penyakit yang terkait dengan mutasi POLG.
Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan metode literatur review. Kami mengumpulkan artikel dari database ilmiah seperti PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, dan Doage. Nah, di sini itu tentang tahunnya antara 2020 dan 2025. Artikel yang dipilih itu adalah artikel yang membahas mutasi POG, disfungsi mitokondria, neuropati perifer, dan penyakit neurodegeneratif. Dari artikel tersebut, kami akan mengekstraksi informasi penting seperti jenis dari mutasi PLG, kandungan mtDNA, fungsi kompleks I, stres oksidatif, metabolisme NAD+, dan perubahan struktural neuron serta manifestasi klinis seperti neuropati, distonia, ataksia, dan demensia. Kami juga memperhatikan model penelitian digunakan seperti ada IPSC, kemudian organoid, maupun studi pada pasien langsung. Data yang terkumpul kemudian akan kami analisis menggunakan pendekatan tematik analisis. Nah, dari sintesis ini kami dapat melihat hubungan antara temuan molekuler dan gejala klinis sehingga didapat pemahaman yang lebih integratif dan bisa menunjukkan celah penelitian untuk studi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah penyajian dan juga interpretasi data. Jadi berdasarkan 12 artikel dalam tinjauan literatur, data menunjukkan bahwa mutasi POLC secara konsisten berhubungan dengan berbagai bentuk penyakit neurodegeneratif melalui mekanisme inti berupa disfungsi mitokondria, penurunan mtDNA, gangguan kompleks 1, serta kelainan diferensiasi dan fungsi neuron. Nah, beberapa studi memperlihatkan pola yang serupa, yaitu mutasi atau knockdown POLC menyebabkan penurunan mtDNA, produksi ATP, peningkatan ROS, perubahan morfologi mitokondria, serta penyederhanaan dendrit. Fenotip ini menegaskan peran POLC dalam mempertahankan energi neuron dan integritas jaringan saraf. Nah, data klinis dari laporan kasus dan studi observasional menunjukkan bahwa mutasi POLC memunculkan spektrum gejala yang luas, mulai dari distonia responsif levodopa, neuropati sensorik, nyeri neuropatik, CPEO, ataksia, hingga EPC bilateral. Variabilitas fenotip ini mengindikasikan bahwa ekspresi genetik POLC sangat dipengaruhi tipe mutasi, latar genetik individu, serta jaringan yang terdampak. Beberapa kasus menunjukkan gejala awal yang tidak khas seperti distonia atau neuropati berat tanpa kelainan mtDNA. Menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan genetik meskipun temuan awal tidak sesuai pola klasik penyakit mitokondria. Jadi secara keseluruhan interpretasi data menunjukkan bahwa mutasi POLC menyebabkan gangguan bioenergetik mitokondria yang kemudian memicu degenerasi saraf progresif. Nah, studi eksperimental juga menegaskan potensi target terapi seperti aktivasi jalur SIRT3 atau AMPK atau penggunaan metformin. Nah, kombinasi bukti klinis dan laboratorium ini memperkuat pemahaman bahwa POLC merupakan faktor kunci dalam berbagai penyakit neurodegeneratif dengan manifestasi yang sangat heterogen. Baik, yang selanjutnya adalah inkonsistensi atau argumen yang saling bertentangan. Literatur menunjukkan beberapa inkonsistensi penting terkait mutasi POLC. Secara klinis, fenotip pasien sangat bervariasi, mulai dari distonia responsif levodopa, nyeri neurotik berat, CPEO, hingga EPC bilateral, yang tidak selalu sesuai dengan pola mitokondrial klasik. Respons terapi juga tidak konsisten karena beberapa pasien membaik dengan levodopa sementara lainnya tidak menunjukkan respon yang serupa. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan gejala mitokondrial berat meskipun hasil mtDNA dan biomarker metabolik menunjukkan normal. Nah, bertentangan dengan model sel dan teori bahwa penurunan mtDNA merupakan ciri utama penyakit POLC. Model in vitro dan hewan juga tidak selalu mencerminkan kompleksitas gejala manusia, menimbulkan perdebatan tentang keandalan dari model tersebut. Ketidakselarasan genotip dan fenotip semakin memperkuat bahwa dampak mutasi POLC sangat bervariasi antar individunya. Dari studi yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya perlu mengintegrasikan antara temuan klinis dan eksperimental untuk melakukan penelitian mendalam terkait peran mutasi POLG terhadap disfungsi mitokondria, neuropati perifer, serta penyakit neurodegeneratif dengan mengoptimalkan model IPSC, NSC, neuron, dan juga cerebral organoids dalam mengkaji mtDNA, pengkopian mitokondria, dan juga kerentanan dari neuron. Nah, selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan dengan skala besar dan karakterisasi genotip maupun fenotip dapat terpenuhi secara luas. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah mutasi pada gen POLG terbukti menjadi penyebab penting disfungsi mitokondria yang berdampak langsung pada penurunan energi seluler, peningkatan stres oksidatif, dan kerentanan neuron terhadap degenerasi. Sebagai studi eksperimental termasuk IPSC, neuron diferensiasi,
cerebral organoid secara konsisten menunjukkan penurunan pada mtDNA, defisiensi kompleks 1, dan gangguan metabolisme mitokondria yang mana sebagai mekanisme utama pada patologi. Bukti klinis juga memperlihatkan spektrum fenotip yang luas seperti ataksia, demensia, neuropati, dan distonia yang menegaskan kompleksitas hubungan antara genotip dan fenotip. Begitu masih terdapat inkonsistensi antara temuan laboratorium dengan presentasi klinis, sehingga diharapkan penelitian lebih lanjut dapat menggunakan integrasi dengan model eksperimental dan studi genetik berskala besar untuk memahami patogenesis secara utuh dan mengembangkan strategi terapi yang lebih tepat sasaran. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.